wa'lam annal qalila 'indallahi katsir wa kullu ma'rufin sadaqatun wa la tastahqir syai'an taf'aluhu minal khair istihqaran yamna'uka min fi'lihi. Wa'lam, dan ketahuilah, annal qalila 'indallahi katsir, bahwasanya yang sedikit itu di sisi Allah Ta'ala adalah banyak. Amal yang kelihatannya sedikit tetapi ada di sisi Allah, maksudnya apa? Diterima oleh Allah, itu jadinya banyak. Di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengutip daripada perkataan Nabi Isa alaihi salam, mungkin di dalam kitab Injil, Nabi Isa menyebutkan firman Allah Ta'ala, kullu amalin qabiltuhu katsirun wa in kana qalila wa kullu amalin radattuhu qalilun wa in kana katsira. Artinya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, setiap amal yang aku terima maka dia banyak walaupun kelihatannya sedikit, dan setiap amal yang aku tolak maka adalah sedikit walaupun kelihatannya banyak. Besar atau kecilnya amal perbuatan kita di sisi Allah tergantung diterima atau tidaknya. Dan diterima atau tidaknya amal kita itu tergantung kepada keikhlasan kita yang beramal tadi. Oleh karenanya, terkadang orang yang menyumbang 10.000 rupiah itu lebih besar di sisi Allah daripada yang menyumbang 1 juta rupiah. Kenapa? Karena yang menyumbang 10.000 dia ikhlas, tulus, tidak mengharapkan sanjungan dan pujian, maka Allah terima sumbangan yang senilai 10.000 tadi dan besar pahalanya di sisi Allah. Adapun yang menyumbang 1 juta tadi, dia pamer, dia ingin disebut namanya sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Iya, datang ke panitia masjid, nih ulun menyumbang gesan masjid nah 1 juta rupiah, kena umumakanlah pas sebelum sholat Jumat. Itu kan banyak orang terkumpulan. Akhirnya uang kas kita saldo masuk minggu ini sebesar 6 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Masuk tanggal sekian hari ini, misalnya hari sekian, sumbangan dari Bapak Fulan. Wah, mendengar namanya disebut, ganal baju sebesar 1 juta rupiah. Nah, kisah supaya yang diganya ini tahu bahwa itu aku, atau ke sana anu baju ke sana aja, supaya yang di sampingnya itu tahu bahwa yang dimaksud dengan si penyumbang yang namanya tadi disebut itu saya. Nauzubillah min dzalik. Itu kai-kai yang baru saja menyumbang di celengan masjid 5.000 rupiah jauh lebih afdol daripada dia yang nyumbang 1 juta tadi. Ada celengan keliling biasanya ya setelah sholat Jumat, kai-kai kada banyak bisi duit sidin, ada sisa duit 5.000 rupiah, sidin masukkan ke dalam celengan tadi. Itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada si fulan yang menyumbang 1 juta rupiah tadi tetapi dia tidak ikhlas. Ya, makanya niat itu menentukan besar atau kecilnya pahala kita di sisi Allah, dan niat itu menentukan pula ditolak atau diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah. Wa'lam annal qalila 'indallahi katsir, dan ketahuilah bahwasanya yang sedikit apabila sudah ada di sisi Allah itu katsir adalah banyak.
artinya diterima sama Allah. Karena kalau sudah diterima sama Allah itu kekal, abadi, tidak akan habis. Kita akan melihat pahalanya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian itu pasti habis. Kalian menyumbang tapi tidak ikhlas, berarti tidak sampai di sisi Allah. Sampainya di sisi kamu saja. Habis itu pahalanya. Wa ma indallahi baq. Dan yang ada di sisi Allah itu kekal. Berusahalah dalam beramal agar amal itu sampai di sisi Allah supaya kekal. Nyaman karena kita kalau melihat amal ibadah kita di sisi Allah itu besar di hari kiamat. Bahagia nanti kita ketika melihatnya. Mudah-mudahan kita dikaruniakan ketulusan dan keikhlasan hati dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu ma'rufin sadaqah. Dan setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Apapun perbuatan baik itu adalah sedekah. Berarti bersedekah itu tidak harus pakai duit. Aku nih orang miskin, kada bisi apa-apa, kada kawa bersedekah. Lo, emang sedekah itu apa? Harus kaya dulu baru bersedekah. Harus punya uang dulu baru bersedekah. Tidak harus. Setiap kebaikan itu sedekah. Wala tastahqir syai'an taf'aluhu minal khair. Dan jangan engkau remehkan sesuatu pun yang engkau lakukan daripada kebaikan. Jadi sesuatu yang sedikit dari kebaikan yang kamu perbuat jangan sampai itu diremehkan. Istihqaran yamna'uka min fi'lihi, yaitu dengan meremehkan yang menghalangi kamu daripada mengerjakannya. Jangan sampai seperti itu. Ada kalanya orang ingin menyumbang duit seribuannya, peraya sedikitan yang ini. Oh jangan. Barangkali duit 1000 itu ketika kamu sumbangkan bertepatan dengan ridhonya Allah, sehingga dengan uang 1000 rupiah Allah ampuni segala dosa-dosamu dan Allah Ta'ala ridho kepadamu. Belum tahu kan kamu? Makanya jangan anggap remeh. Tanggung. Jangan. Atau salat sunnah aja juga jangan. Yang sepele-sepele ini kadang dia menjadi penyebab engkau masuk surga. Dia menjadi penyebab dosa-dosamu diampuni. Dia menjadi penyebab bala bencana terhalang darimu. Harusnya kamu mendapat musibah gara-gara yang sepele tadi, bisa jadi musibah itu terhalang daripada kamu sehingga tidak menimpa kamu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu disebutkan di dalam Hasyiah Al-Hudhudi bahwasanya ada orang bermimpi bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu. Ketika orang tadi bertanya kepada Imam Ghazali, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah Ta'ala perlakukan terhadapmu? Qal, maka Imam Ghazali menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosaku, merahmati aku dan menempatkanku di dalam kenikmatan kubur. Orang tadi balik bertanya, apakah itu disebabkan kitab-kitab yang kamu karang dulu atau amal ibadah yang sekian banyak kamu lakukan? Imam Ghazali menggelengkan kepala dan mengatakan, bukan karena amal ibadahku atau kitab-kitab karangan yang aku tulis, walaupun itu semua besar pahalanya dan bermanfaat bagi umat, tapi bukan itu penyebabnya. Nah, lantas kenapa engkau bisa mendapat kemuliaan sebesar itu? Maka Imam Ghazali menjelaskan, dulu waktu aku masih hidup, aku mengarang kitab.
Orang zaman dahulu itu mengarang kitab pakai pena dan tintanya itu dawat. Dawat itu mihbarah, tempat tinta. Pena. Kalau orang sekarang kan pakai pulpen. Kalau orang dulu pakai pena. Dicelup ke tinta, ditulis ke kertas. Nanti kalau sudah kering, celup lagi, tulis lagi. Kasihan ya. Lama banget itu kalau menulis. Kalau kita kan tinggal set habis nukar di warung. Nah, yaitu koler menulis. Nah, ketahuan. Ada yang bobo sedikit aja yang bobo kalau pulpen nah. Orang zaman dahulu walaupun serba terbatas, pulpennya pena, tintanya dawat, tapi rajin menulis. Sekarang serba praktis, tapi koler menulis. Begitu. Jadi kata Imam Ghazali, ketika saya sedang menulis kitab, kemudian saya celupkan tinta tadi ke dawat, tempat penampungan tinta, lalu saya angkat untuk menulis lagi, tiba-tiba hinggap seekor lalat di ujung pena. Lalat itu rupanya kehausan dan menghirup tinta yang menempel di ujung pena itu. Saya tidak mau mengganggunya. Saya biarkan dia minum. Setelah dia sudah mulai kenyang, lalat itu pun terbang. Maka aku lanjutkan lagi menulis tulisan tersebut, kitab-kitab tersebut. Ternyata gara-gara lalat tersebut dan kebetulan amal kebaikan yang sepele tadi beriringan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni segala dosa saya dan Allah rahmati saya. Gara-gara kasihan dengan seekor lalat tadi, ternyata Allah kasihan dengan saya, merahmati saya. Akhirnya saya ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat menyenangkan di kubur. Orang tadi terkejut, Masya Allah katanya. Dia terbangun dari tidurnya dan teringat sabda Nabi, ittaqillaha wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Takutlah engkau kepada Allah dan jangan sesekali meremehkan daripada kebaikan walaupun sedikit. Hati-hati ya, jangan diremehkan kebaikan itu walaupun sedikit. Gara-gara sedikit lalu karena mau bersedekah lalu menganggapnya remeh, tanggung dan lain sebagainya. Jangan. Kebaikan itu banyak sekali, banyak bentuknya. Tidak harus bersedekah dengan uang, tidak harus bersedekah dengan harta berharga. Pokoknya segala kebaikan itu nilainya sedekah. Naam. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan daripada kebaikan itu walau sedikit. Sedikit dari kebaikan jangan diremehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan bermanis muka, itu sedekah. Ketika ketemu dengan teman, Masya Allah, sedekah itu. Iya, sedekah itu. Jadi kalau ada orang ketemu kita lalu dia menampakkan wajah yang berseri-seri dan bahagia, sambut juga dengan wajah yang berseri-seri dan bahagia. Masya Allah, ketemu pulang ulun laun pian, Masya Allah, sambut, Alhamdulillah kita pertemuan pulang. Begitu. Jangan biasa aja. Jangan kasar banget kamu. Salah, kamu gak berilmu kalau kayak gitu, gak berpendidikan kamu. Biasa aja kali. Apa? Nuruti siapa kamu? Biasa aja harus kayak itu. Dia berarti orang berilmu, kamu yang tidak berilmu berarti tidak berpendidikan. Justru kalau orang ceria menghadapi kamu, dia mengamalkan hadis Nabi.
walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan bermanis muka, itu sedekah. Kamu mau disedekahi malah ngomong kayak gitu. Biasa aja kali. Apa kayak gitu? Kalau sana kayak itu kan biasa aja. Waduh, sarik lawas kah? Jangan. Iya, sambut juga. Iya, alhamdulillah. Orang Hadramut begitu. Orang kebiasaan Hadramut begitu. Kalau ketemu sama temannya nih, Masya Allah, kaif halak bkhair, baga, zainah, alhamdulillah. Kaif walidak, kaif sehatuh. Udah ditanya, abah inti gimana? Sampai orang tua kita ditanya sama dia, gimana kesehatannya? Tuh, kalimat thayyibah. Wajahnya manis, kalimatnya baik, sedekah itu. Paham ya? Jangan merangut ketemu orang. Apa? Jangan bermanis muka, ceria. Rasulullah begitu, sallallahu alaihi wasallam. Baca syama'ilnya kalau nggak percaya. Baca syama'ilnya. Paham ya? Adab itu, adab. Lakukan. Allah. Wa tasaddaq, dan bersedekahlah kulla yaumin, setiap hari. Tuh, setiap hari, bukan hari Jumat saja. Setiap hari bersedekah. Wa in qalla, walaupun sedikit, kendati pun sedikit, asal bersedekah aja. Lewat mobil, lewat ada orang berpindahan kesan masjid, julung biar 1000 ada bapak. Nya kada tahu juga begumpal tuh. Iya. Asal jangan kertas saja nang dilempar. Lain lagi kisahnya itu. Walaupun 2000, walaupun 5000, enggak apa-apa, sedekah setiap hari walau sedikit. Atau ada roti kadaluarsa. Roti kadaluarsa, taruh di tempat di luar rumah, di tempat yang ada hayawan-hayawannya, semut misalnya, biar semut itu memakani roti-roti tadi. Dapat pahala, Bib? Dapat. Asal makanan yang sudah tidak layak kamu konsumsi lagi. Yaitu makanan yang sudah tidak layak kamu konsumsi, itu kan masih layak dikonsumsi oleh binatang, kasih dia. Walaupun tulang-tulang iwak, kasih kucing. Sedekah itu. Karena mereka itu adalah kullu kabidin rotbah, makhluk hidup itu. Jangan kira bakas iwak nila nang pian kumpulakan itu dijulungi ke iwak kada apa ke kucing kada dapat pahala. Ada itu pahalanya. Roti-roti yang kadaluarsa itu jangan dibuang, kasihkan ke semut-semut tuh. Iya. Pahala itu sedekah. Dulu diceritakan dalam sebuah riwayat, ada ibu-ibu sedang makan. Ketika dia sedang makan, tinggal sesuap lagi, datang kucing meow-meow, kelaparan berarti ini. Akhirnya satu suap yang sudah hampir habis tadi dikasihkan ke kucing. Udah dikasih ke kucing, dimakan sama kucing, pergi kucingnya. Dia kasihan sama kucing, kasihan, lapar ini. Nasi habis, sudah tinggal sesuap aja lagi, dikasih. Beberapa waktu kemudian, anak ibu ini sedang bermain, tiba-tiba diserang serigala dan dibawa oleh serigala, lari dengan mulutnya mau dimangsa. Ibu tadi kaget melihat anaknya dibawa serigala dengan mulutnya. Maka ibu tadi teriak minta tolong. Tidak ada satu warga pun yang mendengar, karena ibu tadi rupanya mungkin sedang mencari kayu di hutan atau bagaimana. Tiba-tiba di saat sedang panik, datang orang sosok berpakaian putih bersih, mengejar serigala tadi dan menangkapnya, serta mengeluarkan anak ibu tadi dari mulut serigala yang sedang membawanya lari. Dan serigala itu dilempar oleh orang tadi sehingga lari terbirit-birit, dan anak si ibu tadi selamat.
Maka ibu tadi kaget dan bertanya, siapa engkau? Terima kasih banyak menyelamatkan nyawa anak saya. Maka sosok tadi menjawab, saya adalah malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan anakmu. Masya Allah, Allah sampai segitunya memperhatikan saya. Anak saya aja diselamatkan oleh malaikat, nggak tanggung-tanggung lagi, malaikat yang menyelamatkan, dikirim oleh Allah Ta'ala khusus. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kamu telah memberikan sesuap makanan kepada kucing beberapa hari yang lalu, maka Allah menyelamatkan putramu daripada suapan serigala. Sesuap nasi dapat menyelamatkan jiwa anaknya daripada mulut serigala. Ini yang dimaksud oleh pepatah orang Hadramaut, al-lugmah tadfa'un nigmah. Al-lugmah tadfa'un nigmah. Suapan, satu suapan itu bisa menolak bala. Apalagi kalau yang diberi makan manusia. Ini kucing aja sesuap aja pulang. Nang kayak itu fadilatnya. Apalagi yang diberi makan manusia. Apalagi bukan hanya sesuap, sepiring. Iya. Luar biasa, apalagi 2 piring. Luar biasa itu. Jangan anggap remeh perbuatan baik itu walau sedikit. Ya. Waj'alhu min awwalin nahar. Kalau bisa, kata Nabi, bersedekah setiap hari tadi, jadikanlah ia di awal waktu siang. Pagi berarti ya. Awal siang itu pagi-pagi kamu sudah bersedekah. Pagi-pagi kamu sudah bersedekah. Kenapa? Fa innal balaa la yatakhattas sadaqah. Karena sesungguhnya bala, bencana tidak akan melangkahi sedekah. Maksudnya apa? Tidak akan melangkahi orang yang bersedekah. Kama warat, sebagaimana yang telah warid datang riwayatnya di dalam hadis. Wa ma'nahu, dan maknanya bala tidak melangkahi sedekah, annas sadaqata, bahwasanya sedekah itu takunu hajizan bainaka wa baina ma yaqsiduka minal balaya, bahwasanya sedekah itu menjadi tabir penghalang antara kamu dan antara sesuatu yang akan menimpamu minal balaya, daripada bala-bala dan musibah, bencana. Terhalang kamu daripada bala. Jadi kalau pagi hari kamu bersedekah, sepanjang siang terhindar kamu daripada bala. Biasakan kalau berjalan itu, naik mobil, sepeda motor, ya nyumbang walau sedikit kepada orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan tuh, kasih sumbang. Mudah-mudahan dengan berkat itu sepanjang di perjalanan kamu dilindungi oleh Allah dari kecelakaan, dari musibah. Ya, begitu. Wa idza waqafa as-sa'ilu 'alaika fala taruddahu khaiban walau bi syai'in yasir. Dan apabila berdiri seorang yang minta-minta atasmu, fala taruddahu, maka jangan engkau usir dia, jangan engkau tolak dia, khaiban, dalam keadaan kecewa. Artinya jangan disuruh pergi dengan tangan kosong, jangan. Walau bisyai'in yasir, walaupun kasih dengan sesuatu yang sedikit, enggak apa-apa. Kalau bisa begitu, jangan dengan tangan kosong. Fa illam taf'al, maka jika engkau tidak mau melakukannya, aw lam tastati', atau kamu tidak bisa melakukannya, artinya kamu juga tidak punya apa-apa. Ya, fa iyyaka an tanharahu aw tashtumahu, maka hati-hati kamu menghardiknya, tahu, membentaknya, au tashtimahu, atau mencelanya, memakinya, jangan. Ya, minimal kamu jangan membentak dan mencelanya atau memakinya. Orang zaman dahulu itu dari saking dermawannya, dulu ketika ada orang minta-minta datang ke rumahnya,
dia tidak memiliki sesuatu pun yang bisa diberikan kepada pengemis tersebut. Maka dia melihat ke atap rumahnya, ada kayu reng, dicabutnya reng rumahnya itu. Jadinya kalau saya lepas satu kayu reng di rumah saya ini tidak merusak atap, satu aja dicabut. Barang neng ini nah dicabut, bistilah mengambil tukul, dicabut kayu reng tadi, dijulung lawan pengemis, jual reng ini, barangnya payu berapakah, nukar makanan. Luar biasa, sampai kayu rumahnya diambil untuk diberikan kepada pengemis. Cuma orang bahari itu pengemisnya dasar bujur-bujur perlu, bukan pengemis-pengemisan. Kalau sekarang modus, Pak ulun nah datang dari Palangkaraya, kehabisan ongkos, hendak ke Batu Licin, kawakah menjulungi duit. Seorang anum bener masih kuat gagah, dijulungnya duit 50.000 itu kan cukup ke Batu Licin aja tuh. Sekalinya ke rumah nang sekongnya kayak itu juga dijulungi orang 50.000 sampai 10 buah rumah 500.000 hari-hari kayak itu gak ada kasugih. Ini modus ngarannya kan, ada juga nang kayak itu tuh rajin. Ciri-cirinya orang nang kayak ini nih, amun kita bari minta ongkos kau kah 2.000 bah masa muhanya tuh jemli hati. Ini modus, gak usah kayak gitu, haram lah hukumnya itu. Cuman kita husnudzon aja ya, bagi kita tidak apa-apa, tapi bagi dia dosa, itu haram. Disebutkan di dalam sebuah kaidah, man u'tiya syai'an li sifatin dhunnat fih walam tujad haruma alaihi qabuluh. Man u'tiya syai'an, barang siapa yang diberikan sesuatu kepada dia li sifatin dhunnat fih, karena ada sifat yang dikira ada pada dirinya, walam tujad, padahal tidak ada, haruma alaihi qabulu, haram atasnya untuk menerima pemberian tadi. Kita baru datang dari sawah, pakaian kita compang-camping, baru datang dari kebun kan, lusuh. Ada orang sugih lewat, dibarinya kita duit karena mengira kita orang fakir, padahal kita berduit juga. Bos juga, iya, bos karet datang menurih kebun karet 10 hektar bisi, kebun sawit 20 hektar, karena pakai baju buruk lalu dibari orang duit, dikira orang miskin 100.000. Kenapa nih, kenapa? Ulun sudah berniat gesan berbagi duit kepada orang fakir miskin, nah tasalaham bos disedekahin, maka haram dia menerimanya. Karena apa? Orang yang bersedekah tadi mengira dia miskin, padahal tidak. Maka wajib dia berterus terang, mohon maaf kalau niat pian memberikan hadiah atau sedekah ini karena ulun adalah orang miskin, padahal ulun tidak, ulun bukan orang miskin. Haram ulun menerimanya, terpaksa ulun berikan. Kecuali pian niatnya menghadiahi wara. Mun kayak itu ku hadiahi kan sambut, jangankan 100.000, 1 juta sambut. Iya, karena memang hadiah kan. Tapi kalau memberi karena suatu sifat yang dikira ada padahal tidak, haram kita menerimanya. Sama tadi kisah jadi pengemis padahal berduit saja, dosa itu. Apalagi kadang mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan madrasah lah. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya itu. Hati-hati, na'udzubillah ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau pengemis betulan, jangan kecewakan dia, jangan sampai pergi dari rumahmu dalam keadaan tangan kosong. Kasih dia, walaupun apa saja yang kamu bisa berikan. Orang zaman dahulu baras rajin ya, kalau baras semok barang rajin. Wah, ini nyaman kaum, kalau kaum bahari bawa karung berkeliling rumah. Di sini kayak itu jual lah, kedadalah, adalah dahulu. Oh kedada, dahulu kada ini bang, zaman dahulu. Nah,
orde lama kah? Orang menua ininya saya kira lagi sudah itu orang zaman dahulu tuh kayak gitu di sebagian daerah, mungkin di asam-asam kededa pun di daerah Ulun tuh dulu ada kayak gitu. Jadi kaumnya nih berkeliling kesian sidin kada digaji. Kaum mana ada orang dulu orde lama sakit-sakit juga kesian. Jadi kaum ini membawa karung kena berkeliling kampung kena ada yang menjulungi semok. Orang tuh menyamar semok tuh bahari berarti belek susu tuh. Sebelek susu, rejin sebelek susu dapat aja rejin kaum tuh kena sa tengah karung rejinnya sampai tengah hari itu kadang ada yang lalui aja kan kasihan. Wah ini nyaman jadi kaum. Ya enak, alhamdulillah ya nyaman sekarang ini enak, masya Allah. Nah, wasrifhu angka birifqin wa wajhin taliq, dan gak apa-apa isrifhu angka, palingkan dia darimu. Maksudnya kamu kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa, palingkan dia darimu birifqin dengan lemah lembut, wa wajhin taliq dan dengan bermanis muka. Ya kayak apa? Kayak tadi bang, lalu aja. Udah itu ada apa-apa jangan dicaci maki, jangan dicela. Kalau enak kayak yang modus-modus tadi misalnya mencurigakan nih modus saja misalnya nih berduit aja tapi kisah kada berduit. Nah kayak tadi bang caranya aja lalui aja gitu ya, nggak usah dibentak, nggak usah dibentak. Kenapa? Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia qad yanharus saila, terkadang dia membentak orang yang minta-minta, nahratan dengan suatu bentakan, lau a'tahu ma'aha nisfa malihi mathalan kanat tilkan nahratu arjaha minhu. Ada orang membentak pengemis yang sedang minta-minta dengan suatu bentakan. Jikalau seandainya dia berikan kepada pengemis itu bersamaan dengan bentakannya tadi itu separuh hartanya umpamanya, tentunya satu bentakan itu kadang lebih berat daripada separuh hartanya tadi. Hati-hati. Kadang-kadang kamu bentak tapi kamu beri duit juga. Duit yang kamu berikan kepada pengemis tadi dibandingkan dengan bentakan kamu itu jauh kadang lebih besar dosanya bentakan kamu daripada pahala uang yang kamu berikan kepadanya tadi. Hati-hati itu. Kadang hatinya sakit, kamu memberikan harta kepadanya tetap saja hatinya sakit karena kamu bentak tadi, walaupun separuh harta kamu kadang. Hati-hati, kalau mau beri ya beri, kalau enggak ya suruh pergi dengan lembut dan wajah yang manis. Wa rubbama la yusawi thawaba ma a'tahu wa rubbama la yusawi thawabu ma a'tahu ithma dzalikal intihar, dan terkadang pahala yang ia berikan kepada pengemis itu tidak dapat membandingi dosa bentakannya itu. Kadang dosa membentak itu lebih besar daripada pahala sedekahnya tadi. Wala tarudda awwala sa'ilin yas'aluka, dan jangan engkau tolak orang pertama yang minta-minta datang meminta-minta kepadamu. Wahdar min dzalik, dan hati-hatilah kamu daripada itu. Paham ya, ini adab at-tasadduq, bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai orang yang rajin bersedekah walaupun sedikit, dan mudah-mudahan harta kita berkah insyaallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala bencana, kita, istri, anak dan seluruh keluarga dan semua orang-orang yang kita cintai insyaallah. Amin Allahumma amin. Untuk pelajaran minggu depan, 2 minggu yang akan datang, mungkin kita tidak ada di tempat. Insyaallah tanggal 27 nanti akan menunaikan ibadah umroh. Mohon doa dari pian semua insyaallah. Dan hari Rabu itu ulun mungkin baru datang dari
Jakarta insyaallah menghadiri acara guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi insyaallah dilanjutkan umroh setelahnya, dan setelah datang umroh kita bisa kembali belajar bersama. Mudah-mudahan pian yang masih belum mendapat panggilan untuk umroh ataupun yang sudah, kembali dipanggil oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki ke sana. Mudah-mudahan kita bisa berangkat beimbai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.